mata atasku, ubah hidupku. Kasihmu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkan ku, bersinar bagimu. Kau kuatku dalam hidupku, takkan ku takut. Kau Allahku dalam terangmu, takkan ku ragu. Kasihmu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkan ku, bersinar lagi. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkan ku, bersinar bagimu. Kasihmu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna. Kebenaran kuatkan ku, bersinar bagimu.
Shalom gereja Tuhan. Bertemu kita di ibadah online kita pada ini, amin. Wow, haleluya, saya sangat bersemangat. Saya ingin memuji Tuhan. Saya percaya Anda juga ingin memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Woo. Allah sumber. Woo. Yeah. Hanya Kau milikku di surga, amin. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Yes. Tak ku handalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, yeah. Kuatku dan bahagiaku selamanya, selamanya. Oh, 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 yeah. Hanya Kau milikku di surga, amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan tak ku handalkan, tak ku handalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Semua Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, yeah. Kuatku dan bahagiaku selamat. Katakan Allah sumber, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bahagiaku selamanya, selamanya. Oh, oh, yes, yeah. Haleluya, katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, yes, kuatku dan bahagiaku selamat. Katakan lebih lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya, selamanya, oh, selamanya, selamanya, oh, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, selama-lamanya. Haleluya, amen. Terima kasih Tuhan. Haleluya, denganmu Tuhan, amin. Haleluya. Yeay. Mari kita bersorak-sorai bagi kerajaan Tuhan. Mari kita memuji Dia. Wow, mari saudara. Yes. Wow. 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 Yeah. Amin. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, amin. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.
kuasamu tercurah bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan, Katakan ku kan berjalan, akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah. haleluya. Yes, katakan tak pernah ku ragu sekali lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, yeah. Kau teguhkan hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun jagaku. sama-sama katakan Yesus kaulah Raja, yuk. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Semuanya, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Music. Mari kita puji Tuhan, amin. Yes. Haleluya. Semuanya, mari kita bersorak-sorak bagi kerajaan Tuhan. Oh, mari kita bersuka cita di dalam. Amin. Oh, mari kita bersuka cita bagi Tuhan, amin. Yes. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semuanya, Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, denganmu Tuhan, berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Lebih lagi, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, katakan ku kan berjalan. kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. dari kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yes. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amen. Haleluya. Amen. Oh, haleluya.
saudara, saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Naikkan suaramu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus menyembah Dia. Haleluya. Yes Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu. Kami mau selalu menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada, amin, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita menyembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, hidup kami adalah penyembahan. Mari kita sembah Dia. Namamu Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyembah-Mu Tuhan.
genap hidup kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Oh, haleluya. Ku tahu hidupku adalah. Mari kita menyembah Dia. Mari kita berlutut di depan Tuhan. Oh, Tuhan, Kau ciptakan ku dalam. Amin. Tuhan Engkau pulihkan, Tuhan kembalikan Bapa. Shikari yang salah la 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 masih, Brian salah la 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 masih dede yang kala la la Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami terus menyembah-Mu Bapa, ajar kami terus menyembah-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan. Takkan ku
segenap hidupku bersembah. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya Bapa. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorak kerajaanmu Tuhan. Haleluya. 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 Yang puji katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa dalam beberapa perkara yang kita mau bawa ke hadapan Tuhan. Kita angkat bahan doa kita dengan segenap hati kita. Amin. Berlutut bersujud di hadapan Tuhan. Amin. Inilah waktunya kita datang dengan sungguh-sungguh membawa beban bagi bangsa, bagi negara, bagi keluarga, bagi individu secara amnya. Mari, pertama kita mau berdoa bagi negara Malaysia. Kita tahu keadaan negara kita Malaysia. Keadaan politiknya belum stabil. Ekonominya terancam. Keadaan sosial yang bermacam-macam perkara yang berlaku sejak kebelakangan ini. Karena situasi di seluruh dunia ini dalam keadaan yang tertekan. Mari kita angkat negara kita Malaysia. Kita berdoa untuk politik, ekonomi dan sosial bagi negara Malaysia. Haleluya. Mari doakan keadaan politik terlebih dulu bagi negara kita Malaysia. Terpujilah namamu di Malaysia, di negara ini, negara yang kami cintai, tempat kami berada saat ini. Kami serahkan negara Malaysia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Keadaan politik terlebih dahulu Tuhan Yesus. Campur tanganlah Tuhan. Turunlah kuasa-Mu Tuhan. Turunlah rencana-Mu ke atas negara kami Malaysia Tuhan. Pulihkan keadaan politik di negara kami Malaysia Tuhan, yang belum stabil di negara ini Tuhan. Campur tangan Tuhan. Berkati pemerintah di negara ini Tuhan. Dari Perdana Menteri, menteri-menteri, seluruh jabatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik itu jabatan perguam, jabatan kehakiman, jabatan pendidikan, semua jabatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat dan bijaksana daripada Tuhan turun ke atas yang melakukan pekerjaan di dalam bidang masing-masing. Biarlah hikmat Tuhan menyertai pemerintah di negara ini Tuhan. Berkati Perdana Menteri Malaysia, berkati dia Tuhan, beri dia hikmat untuk membuat segala sesuatu keputusan. Biarlah hikmat Tuhan turun menyertai Perdana Menteri kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk sektor ekonomi di Malaysia ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan seluruh dunia mengalami kegoncangan ekonomi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan mampu memulihkan keadaan ekonomi di negara kami Malaysia. Pulihkan sektor ekonomi, sektor perkilangan, sektor perindustrian, semuanya dipulihkan. Sektor perdagangan, peruncitan, semuanya dipulihkan. Biarlah lebih banyak peluang pekerjaan dibukakan supaya rakyat di negara ini boleh memiliki pekerjaan. Oh, biarlah mereka dicukupkan. Semua rakyat di negara ini dicukupkan dari segi ekonomi. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi keadaan sosial di negara ini Tuhan Yesus. Dalam keadaan yang sulit saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan, ramai yang mengalami tekanan dan kesempitan hidup Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan untuk memulihkan sosial di negara ini. Kami berdoa kuasa-kuasa setan, kuasa iblis, kuasa-kuasa perusak kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh yang jahat termasuk roh pembunuhan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh bunuh diri dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang selalu mengacaukan pikiran manusia kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Demikian juga kami berdoa bagi negeri ini, negeri Johor tempat kami berada saat ini Tuhan. Biarlah kemakmuran, kebahagiaan, kedamaian turun ke atas negeri ini, memberkati negeri ini, memberkati pemerintah negeri ini, memberkati keluarga Sultan Johor, berkati dengan hikmat, berkati dengan kesehatan, berkati dengan kedamaian bagi Sultan Johor Tuhan Yesus. Berkati suku bangsa yang ada di negeri Johor, biarlah boleh hidup rukun, damai, sejahtera, penuh dengan toleransi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus melawati semua suku bangsa di negeri ini. Biarlah kami semua mengalami lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk satu perkara lagi Tuhan, yaitu gereja Tuhan di seluruh negara ini, Malaysia Tuhan Yesus. Lawati gereja-gereja. Kami tidak peduli dari gereja manapun Tuhan, kami mohon campur tangan daripadamu Tuhan Yesus. Biarlah seluruh gereja di Malaysia ini boleh bersatu di dalam Yesus Kristus. Bersatu, kami tahu di saat kami bersatu, gereja akan bertambah kuat, gereja akan bertambah mantap. Tuhan Yesus, lawati segala keperluan gereja-gereja, lawati semua hamba Tuhan, lawati semuanya, lawati semua pekerja-pekerja di gereja masing-masing. Biarlah semuanya beroleh kesehatan dan kedamaian daripada Tuhan. Lawati juga para penginjil di negara Malaysia yang gereja sudah utus, yang Tuhan sudah utus. Biarlah Tuhan di waktu pandemik ini, tuaian jiwa akan bertambah berlipat kali ganda pakai para penginjil di negara Malaysia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kristus adalah kepala bagi gereja di seluruh Malaysia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudari, sekarang kita akan berdoa bagi pemberian kita untuk kerajaan Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari saya berseru kepada semua umat Tuhan, semua gereja Tuhan, marilah kita memberi bagi kerajaan Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang maha kaya, maha karya, maha agung, maha dahsyat. Tuhan yang selalu mencukupkan gerejanya dalam segala sesuatu. Tuhan, mari Tuhan, Engkau memberkati seluruh gereja, seluruh umat Tuhan. Biarlah kami punya hati yang mau memberi bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa, kita serahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Di saat kami memberi Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan melihat persembahan dari hati kami yang paling dalam. Kerinduan kami memberi bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami, Tuhan yang mampu mencukupkan segala sesuatu. Biarlah kami memberi dari hati kami Tuhan Yesus, sebagai tanda ucapan syukur kami. Karena Tuhan terlebih dulu mencukupkan kami, maka kami mengembalikan segala miliknya Tuhan. Oh, berkati Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati semua umat Tuhan. Biarlah semuanya dicukupkan. Berkati yang mengendalikan keuangan ini Tuhan. Biarlah mereka punya hikmat, punya bijaksana untuk mengendalikan persembahan yang milik Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus di atas segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam ibadah kita pada minggu ini. Mari tanpa buang waktu, kita jemput hambanya untuk menyampaikan sabda firman Tuhan, yaitu Pastor Ajing. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ketaatan adalah sesuatu yang Tuhan tuntut daripada kita. Oleh sebab itu, mari kita terus taat dan menuruti segala perintah Tuhan yang telah diberikan, disampaikan bagi kita. Haleluya. Haleluya, shalom semua.
Salam semua yang ada di mana-mana pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau supaya firman Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan firman-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu juga akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami terus berjalan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, serahkan firman-Mu biar Roh Kudus yang akan tulis berbicara kepada setiap kami, khususnya untuk hamba ini yang terbatas di Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang akan berbicara. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita, Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yeskel pasal 11 ayat ke-19. Bahwa firman Tuhan yang saya bawa pada pagi hari ini bertajuk milikilah hati yang taat. Milikilah hati yang taat. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yeskel pasal 11 ayat 19 mengatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Firman Tuhan ini menekankan kepada hati yang taat. Oleh sebab tajuk firman Tuhan saya pada pagi hari ini bicarakan tentang milikilah hati yang taat. Kenapa? Bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai seorang Kristen yang sungguh-sungguh tidak boleh pisah dari ketaatan. Sekiranya kalau kita sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus, mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita sedang memiliki kehidupan yang taat. Karena sebab kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan, bukan dalam kehendak diri kita sendiri. Kita tidak boleh lagi menuruti keinginan dan kehendak kita sendiri lagi. Bila kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita hidup menuruti kehendak Dia. Mengapakah firman Tuhan menekankan tentang ketaatan? Bahwa ketaatan ini adalah sesuatu yang harus ada di dalam setiap diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang pengikut Kristus. Jadi harus ada penyangkalan diri. Harus ada penyangkalan diri. Karena bila kita memiliki hati yang taat, kita harus ada memiliki penyangkalan diri. Karena kalau kita tidak ada memiliki penyangkalan diri, maka kita tidak dapat menjalani kehidupan yang taat. Karena ketaatan itu adalah di mana Tuhan mau kita hidup di dalam kehendak Dia. Tuhan mau kita hidup berjalan di dalam kehendak Dia. Tuhan mau kita selalu berada di dalam rencana Dia. Tetapi kalau kita tidak memiliki namanya ketaatan, kita tidak boleh mengendalikan hidupan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan memiliki hidup hati yang taat. Jadi harus ada penyangkalan diri. Seringkali kita taat asal itu menyenangkan hati dan menguntungkan diri kita. Itu yang selalu dilakukan oleh orang-orang percaya pada hari ini. Asal saja taat itu, asal saja menyenangkan hati dan menguntungkan diri. Tetapi itu tidak benar. Itu bukannya sebagai orang yang pengikut Kristus yang memiliki hati yang taat. Bahwa bila harus kita mau menjalani kehidupan kita yang mau mentaati kehendak Tuhan,
menjalani kehidupan kita seorang yang taat, kita harus ada pengorbanan di dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah dengar penyangkalan. Mengapa harus ada penyangkalan? Karena kalau tidak ada penyangkalan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan berjalan di dalam ketaatan dalam kehidupan kita, menerima Yesus dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyangkalan itu adalah di mana kita mau menyangkal sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Kita mau menyangkal sesuatu bukannya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka penyangkalan itulah yang akan memimpin kita untuk kita dapat taat, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau tidak ada penyangkalan dalam diri kita, maka kita tidak dapat bertaat. Maka tidak ada dalam hati kita ketaatan. Tetapi kalau kita memiliki penyangkalan di dalam kehidupan kita, menyangkal itu, bicarakan menyangkal itu adalah sesuatu yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita tidak mau menurutinya, kita tidak mau mengikutinya, kita tidak mau melakukannya. Itu adalah penyangkalan. Bila penyangkalan ada dalam kehidupan kita, maka ketaatan itu yang akan memimpin kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Jadi ketaatan membuka kesempatan bagi kita untuk mengalami dan merasakan campur tangan Tuhan. Ketaatan ini juga yang akan memberikan kita ruang. Ketaatan ini juga yang akan memberikan kita kesempatan. Ketaatan ini yang akan menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan itu yang akan nyata dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak memiliki ketaatan hati kita, maka kita tidak akan dapat dan mengalami namanya kuasa Tuhan. Jadi ketaatan itu harus ada di dalam diri kita. Jangan taat hanya karena kita sedang dalam masalah. Jangan taat hanya kita sedang di dalam sesuatu pergumulan. Bila kita sudah dalam keadaan yang bermasalah, bila kita di dalam pergumulan hidupan kita, kita mau bertaat. Kita mulai nak merencanakan supaya kita taat untuk menuruti kehendak Tuhan. Tetapi bila sudah tidak ada lagi masalah, bila sudah tidak ada lagi pergumulan dalam kehidupan, makanya kita mulai lagi tidak taat. Jadi jangan asal-asal saja taat kepada Tuhan. Jangan saja dalam kehidupan kita, dalam hati kita, ketaatan itu hanya ketaatan yang asal saja. Tetapi biarlah ketaatan itu daripada hati kita untuk menuruti kehendak Tuhan. Jadi jangan taat hanya karena kita sedang dalam pergumulan dan juga ada masalah. Tetapi biarlah ketaatan kita itu lahirnya dari hati kita yang merindui, yang mencintai, yang mengasihi Tuhan, supaya kita dapat terus mengalami kuasa Tuhan, supaya kita dapat terus mengalami namanya dahsyatnya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu ketika keadaan membaik, kita sudah tidak lagi taat. Itu bicarakan tentang itu bukan ketaatan yang sebenar. Jadi sia-sialah ketaatan yang demikian. Biarlah ketaatan kita kepada Tuhan didasari oleh karena kita takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ada 3 hal yang kita mau lihat daripada memiliki hati yang taat ini. Yang pertama, poin yang pertama ini bicarakan tentang ketaatan membuka kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan. Tadi kita sudah dengar bahwa saya sudah cakap tadi, mengatakan ketaatan membuka kesempatan untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Tahu tak bahwa kesempatan
yang kita alami dalam kehidupan kita, yang Tuhan berikan untuk mengalami sesuatu yang luar biasa, mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita, itu karena oleh ketaatan kita. Bila kita lihat sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, perubahan yang baik, perubahan yang positif yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita, itu bukan karena hanya karena kita percaya saja, tidak, tetapi karena ketaatan kita untuk terus melakukan kehendak Tuhan, ketaatan kita untuk kita terus menjalani kehidupan kita sebagai seorang yang taat kepada Tuhan. Jadi ketaatan itu membuka kesempatan untuk kita mengalami kuasa Tuhan. 1 Korintus pasal 16 ayat 9 mengatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak tantangan. Paulus mengatakan bahwa ketaatan yang ada di dalam Paulus melihat sesuatu yang dahsyat. Paulus melihat kuasa Tuhan. Paulus mengalami kuasa Tuhan, bukan dia melihat saja, tetapi Paulus mengalami kuasa Tuhan. Sama dengan kita. Bila kita hidup di dalam ketaatan, bila kita memiliki hati yang taat untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan untuk mentaatinya, maka kita akan melihat kedahsyatan Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan yang melampaui segalanya berlaku di dalam kehidupan kita. Saya melihat dalam secara pribadi saya melihat banyak kuasa Tuhan yang dahsyat yang berlaku di dalam kehidupan saya, baik dengan keluarga saya. Oleh sebab itu, ketaatan itu amat penting. Ketaatan kita kepada Tuhan itu, kita rasa macam tidak ada apa-apa, tetapi kita akan melihat hasilnya, kita akan melihat buahnya di dalam penghidupan kita lewat kuasa Tuhan. Jadi Paulus tadi mengatakan bahwa kesempatan bagi dia untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, yang penting, sekalipun ada banyak tantangan. Hari ini banyak tantangan dalam kehidupan kita, banyak tantangan di dalam dunia ini, banyak tantangan yang menentang kehidupan kita, untuk menentang kita punya pergerakan, pekerjaan kita, semuanya. Tetapi semuanya tidak boleh menentang dan tidak boleh menghalang untuk kita terus taat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Kalau kita memiliki hati yang taat, pasti kita akan terus mengerjakan ketaatan itu dalam diri kita. Yang pertama ini. Dan yang kedua, dalam ketaatan ada penyertaan Tuhan. Bagaimana kita boleh tahu, bagaimana kita boleh lihat di dalam ketaatan kita bahwa ada penyertaan Tuhan. Kalau ada yang membaca tentang cerita Daniel, kalau kita lihat Daniel, bagaimana dia taat kepada perintah Tuhan, taat, Daniel memiliki hati yang taat. Walaupun dalam tantangan, walaupun di dalam cobaan yang Daniel alami itu adalah, kalau kita lihat mula-mulanya pencobaan yang Daniel alami dengan teman-teman dia, itu pencobaan yang sangat baik. Ketika istana raja dia menghidangkan makanan yang enak-enak, itu bukannya tidak bagus, sangat bagus itu makanan. Tetapi karena Daniel memiliki hati yang taat kepada perintah Tuhan, dia melakukan
perintah Tuhan. Dan apa lagi pencobaan yang Daniel alami? Banyak pencobaan yang Daniel alami, tetapi penyertaan Tuhan tetap ada bersama dengan Daniel. Oleh sebab itu, dalam ketaatan ada penyertaan Tuhan. Dalam ketaatan kita, karena hati kita yang taat, karena kita memiliki hati yang taat, oleh sebab itu kita berjalan di dalam ketaatan. Daniel, kita bacakan di dalam Daniel pasal 1 ayat ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Itu adalah ciri-ciri ketaatan yang harus kita pelajari, yang harus kita ambil, tangkap. Bahwa Daniel memiliki hati yang taat. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada janji-janji Tuhan, taat kepada semua yang Tuhan firmankan. Jadi dia tidak mau menajiskan kehidupan dia. Dia tidak mau merosakkan kehidupan dia. Dia tidak mau mengotorkan kehidupan dia dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau secara kasar kita lihat, makanan itu bukannya tidak baik, baik. Jadi anggur itu mungkin anggur yang baiknya, bagusnya. Tetapi kalau kita lihat dari segi lainnya pula, anggur itu mungkin wine yang baik, mungkin itu ada alkoholnya, tetapi Daniel dia berketetapan tidak mau mengambilkan itu semua. Itu adalah ciri-ciri ketaatan. Dan di situ ada pengorbanan. Dia sanggup korban, dia menolakkan itu semua. Walaupun sedap, walaupun bagus, walaupun baik, walaupun manis-manis, walaupun makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak di dalam istana itu, dan semuanya. Tetapi Daniel korbankan, dia tidak mau ambil, dan dia menolak itu semua, dan dia taat atas firman Tuhan, janji Tuhan kepada dia. Jadi itulah mengenai ketaatan. Dalam ketaatan ada penyertaan Tuhan. Ketika dia menerima hukuman, ketika dia menerima di mana pengadilan, 3 kawan dia, yaitu Sadak, Abednego yang mau dicampakkan di dalam api, tetapi mereka juga ini memiliki kehidupan dan hati yang taat kepada perintah Tuhan. Tetapi ketika dalam ketaatan mereka, Tuhan menyertai mereka di dalam api yang begitu panas. Tuhan ada juga di dalam mereka, beserta dengan mereka. Jadi itulah tentang ketaatan. Poin yang kedua. Dan yang poin ketiga, yaitu ketaatan adalah sebuah pengorbanan. Ketaatan adalah sebuah pengorbanan kita. Cerita Ayub. Kita beralih lagi kepada cerita tentang Ayub. Ayub, wow, itu luar biasa. Saya sudah berapa kali baca tentang Ayub, berapa kali saya sudah baca habis dia mencerita. Sangat menarik, sangat menarik. Di situ dia memiliki hati yang taat. Kalau kita baca tentang Daniel, kalau kita baca tentang Ayub, kalau kita juga boleh baca tentang Yusuf, kita akan melihat ciri-ciri ketaatan di dalam tokoh-tokoh ini. Kita mau lihat bagaimana cara mereka taat kepada setiap perintah-perintah
yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi Ayub luar biasa. Oleh karena ketaatan adalah sebuah pengorbanan. Kita bacakan Ayub 1:22 mengatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Meskipun Tuhan izinkan iblis untuk mengganggu hidup Ayub, tetapi Ayub tidak mengutuk Tuhan. Ayub tidak komplain. Ayub tidak bangkang. Tetapi Ayub memiliki hati yang taat, tetap taat walaupun di dalam kesakitan, walaupun di dalam penderitaan dia. Mengapa saya mengatakan tadi pengorbanan? Yaitu ketaatan adalah sebuah pengorbanan. Walaupun istri dia mengatakan kepada Ayub, suruh Ayub kutuk itu Tuhan. Kalau kita orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak ada kasih Tuhan dalam kehidupan dia, pasti dia akan katakan, daripada hilang istri, lebih baik saya ikut saja apa yang istri saya cakap. Tetapi Ayub itu adalah sebuah pengorbanan. Tidak apalah kalau hilang istri, tidak apalah istri tinggalkan dia, itu mungkin pikiran dia lah. Tetapi saya tetap tidak akan mengutuki Tuhan saya. Saya tetap tidak akan mengutuki Tuhan. Itu ketaatan. Ketaatan yang ada di dalam penghidupan Ayub, sehingga dia tidak mengutuki Tuhan dia. Oleh sebab itu, 3 hal yang kita sudah dengar daripada memiliki hati yang taat ini. Yang pertama yaitu bahwa ketaatan membuka kesempatan untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Yang kedua, dalam ketaatan ada penyertaan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita di dalam ketaatan kita jika kita benar-benar taat kepada perintah Dia, benar-benar sungguh-sungguh taat kepada semua perintah dan juga firman Dia. Pasti kita akan melihat penyertaan Dia bersama dengan kita. Dan ketiga, mengatakan ketaatan adalah sebuah pengorbanan, yaitu walaupun apapun yang terjadi, kita tidak akan kisah tentang apapun yang terjadi, tetapi kita mau bertaat atas firman, atas perintah Tuhan yang kita sudah terima, yang sudah disampaikan bagi kita, yang sudah kita dengar, yang seharusnya kita ikut mentaatinya. Jadi 3 hal ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, harus kita tahu dan kita harus ikuti di dalam kehidupan kita jika kita memiliki hati yang taat. Haleluya, haleluya. Mari kita bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan semua jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan kepada mereka Tuhan Yesus kekuatan yang baru. Dan firman-Mu yang telah mereka dengar, supaya firman itu akan menguatkan iman percaya mereka. Firman-Mu juga akan menjadi rema di dalam penghidupan mereka, sehingga mereka akan selalu terpelihara oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.